Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Zalfa Naura Dijanti dengan NPM 242201104 dari mahasiswa S1 Keperawatan. Kali ini saya akan melakukan praktikum menggambar sel prokariotik sebagai bagian dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Seperti yang kita tahu, sel prokariotik adalah sel tunggal yang tidak memiliki membran inti. Nah, pada praktikum kali ini, saya ajak kalian seru-seruan menggambar sel prokariotik. Sebelumnya, kita siapkan alat dan bahan yaitu pensil, pulpen, penghapus, pensil warna, dan buku gambar. Yuk, kita sama-sama asah kemampuan menggambar dan belajar tentang sel. Nah, di sini kita buat sketsa terlebih dahulu. Dalam ilmu biologi, sel dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Ngomong-ngomong, apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Mayoritas sel prokariotik adalah organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil. Dua kingdom yang memiliki tipe sel prokariotik yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Struktur luar bakteri ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan pili. Untuk struktur dalam ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Yuk kita lanjut ke video menggambar sambil belajar. Pertama-tama, kita gambar bentuk selnya yang bulat. Lalu kita gambar kapsula sebagai lapisan pelindung sel. Kita gambar kapsula sebagai lapisan tipis yang mengelilingi sel. Lalu kita warnai sel dengan pensil warna merah. Untuk kapsula, kita warnai dengan pensil warna pink. Kapsula berfungsi sebagai lapisan pelindung, menjaga sel dari kekeringan, membantu melekatkan diri pada substrat, dan menunjukkan virulensi suatu bakteri. Selanjutnya, kita gambar dinding sel. Dinding sel ini kaku dan berfungsi untuk memberi bentuk pada sel serta melindungi isi sel. Setelah itu, kita gambar membran plasma. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Membran plasma ini kayak pintu gerbang sel. Dia mengatur zat-zat apa saja yang boleh masuk dan keluarnya dari sel. Di dalam membran plasma ada sitoplasma. Sitoplasma ini kayak cairan sel, tempat berlangsungnya berbagai aktivitas seluler. Sitoplasma merujuk kepada cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, garam mineral, enzim, ribosom, asam nukleat, bahan organik seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Di dalam sitoplasma, kita gambar nukleoid. Nukleoid ini adalah daerah di mana DNA bakteri berada. DNA bakteri berbentuk melingkar. Kita gambar DNA sebagai garis melingkar dan lonjong di dalam sitoplasma. Ribosom adalah tempat pembuatan protein. Kita gambar ribosom sebagai titik-titik kecil yang tersebar di seluruh sitoplasma. Plasmid ini adalah DNA tambahan yang berbentuk lingkaran kecil. Kita gambar plasmid sebagai lingkaran kecil di samping nukleoid. Pili merupakan rambut-rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Mirip dengan flagela, tapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu perlekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Kita warnai pili dengan pensil warna hijau. Flagela adalah struktur seperti ekor yang berfungsi untuk pergerakan. Gambar flagela sebagai garis panjang yang keluar dari sel. Flagela hanya dimiliki oleh bakteri yang berbentuk batang, koma atau vibrio, dan spiral. Kita warnai flagela dengan pensil warna hijau.
Nah, jadi struktur sel prokariotik ada kapsula, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleoid, plasmid, pili, dan flagela bakteri. Itulah sekilas tentang sel prokariotik. Meski sederhana, sel ini punya peran penting dalam kehidupan di bumi. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.